Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di sini saya akan berbicara tentang saham lagi ya. Di sini saya edukasi, bukan rekomendasi ya. Saham adalah lembaran-lembaran kertas kepemilikan atau catatan kita tatkala kita ikut andil bermodal di emiten-emiten saham yang ada di Bursa Efek Indonesia maupun di bursa luar negeri gitu ya. Dan pasar modal adalah pihak yang membutuhkan dana dalam jangka yang panjang bertemu dengan pihak yang ingin berinvestasi, seperti itu ya. Nah, tatkala kita ingin ikut andil bermodal di emiten-emiten saham tersebut, kita juga harus memperhatikan dari aspek satu tuh produk-produk dari emiten saham tersebut yang sangat familiar di kehidupan kita. Kita tahu tuh produknya apa dan sefamiliar apa di kehidupan kita. Dan juga kita harus tahu market cap dari perusahaan tersebut, dan kita juga harus tahu ekuitas perusahaan tersebut, apakah itu semakin bertumbuh atau enggak. Dan kita juga harus tahu dari segala aset laba perusahaan tersebut. Kita juga harus tahu kan laba-laba dari perusahaan tersebut, dan kita juga harus tahu tentang hutang-hutang perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut itu mampu untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Dan kita juga harus tahu orang-orang yang ada di emiten-emiten saham tersebut, kok termasuk komisarisnya itu. Dan kita juga harus tahu apakah perusahaan tersebut itu memberi dividen apa enggak. Karena kalau kita tuh tatkala ikut andil bermodal di emiten-emiten saham dalam jangka yang panjang itu kan, jika perusahaan tersebut mempunyai kualitas bagus itu kan kita tuh seneng ya kalau diberi dividen. Dividen itu adalah memberi laba, keuntungan dari perusahaan itu dibagikan ke para investornya. Dan kita juga harus tahu masa lampau perusahaan tersebut itu dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke belakang itu bagus atau enggaknya. Sebagai seorang investor tuh kan seneng ya kalau kita itu tahu sebagus apa sih emiten-emiten saham tersebut, dan sepintar apa sih komisarisnya, pemilik pemegang di sana itu dalam kinerja untuk berbisnis usaha mereka. Karena dengan semakin smart seorang pengusaha pemilik emiten saham tersebut kan pastinya ingin memajukan kualitas perusahaannya. Dan jika komisarisnya pemilik dari emiten-emiten saham tersebut bijak kan pasti juga akan memberi dividen untuk para investornya, gitu kan. Para investor yang menyimpan dananya di emiten-emiten saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang pastinya mengharapkan dapat dividen, tidak hanya mendapatkan capital gain saja. Capital gain itu adalah peningkatan tatkala kita tuh beli, misalnya harga tuh 7.000, tapi 1 tahun depan atau 5 tahun ke depan itu sudah mencapai 10.000 atau 11.000 gitu. Itu namanya capital gain. Kan para investor tentunya kan ingin ya mendapatkan dividen setiap tahunnya dari emiten-emiten saham tersebut. Itu adalah suatu
kesenangan tersendiri bagi para investor yang menyimpan dananya dalam jangka waktu kurun yang panjang. Beda lagi mungkin kalau hanya trading saham yang sekarang dibeli, entah berapa waktu kemudian akan dijual begitu ya, oleh orang-orang yang hanya trading saham, dan mereka tuh tidak terlalu menghiraukan dari dividen perusahaan tersebut. Beda dengan para investor begitu ya. Tatkala orang-orang itu membeli emiten-emiten saham, ada yang suka menyimpan dananya dalam kurun waktu yang panjang, akan tetapi ada pula seorang investor itu yang membelinya itu sekarang dibeli, tatkala beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian akan dijual. Mereka memperhitungkan dari segi tatkala turun mereka akan beli, dan tatkala sudah naik melonjak mereka akan menjualnya. Beda dengan investor tuh yang tidak trading ya, yang disimpan dalam kurun waktu yang panjang tuh sekarang dibeli dan disimpan dalam kurun waktu yang panjang. Dan terkadang bagi investor yang jangka yang panjang itu tidak memperdulikan mau itu kala naik kala turun, itu akan selalu membeli setiap bulannya. Berapa lama sih kita harus menyimpan dana kita di emiten saham itu? Tatkala kita tuh kan membelinya bertahap gitu ya. Kalau saya sih membelinya bertahap dan cukup 1 tahun saja. Setelah itu saya simpan dalam kurun waktu yang panjang begitu. Dan lagi itu menurut saya, tapi kalau kalian ya terserah kalian sendiri ya. Dan lagi kalau kita menyimpan emiten saham, kalau saya sih enggak hanya di satu emiten, dan saya bisa memilah emiten saham yang lainnya juga. Itu pun saya lakukan hanya cukup 1 tahun saja, dan saya juga tidak suka serakah untuk berambisius dengan secara membabi buta di emiten saham. Saya nggak mau seperti itu, karena di emiten saham itu juga seapapun itu resikonya sangat tinggi tatkala kita membelinya sendiri. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.